Setahun yang lalu, kalau kami memulai pelayanan pelatihan AI, biasanya saya akan bertanya, Bapak Ibu, siapa di sini yang belum pernah pakai AI? Oh, iya Pak. Tapi sekarang kayaknya sudah enggak zamannya nih, ya. Sudah setahun yang lalu kami lakukan itu. Sekarang kita sapanya beda nih. Siapa di sini yang early adopter of AI? Artinya early adopter tuh mereka yang sudah memakai AI sejak AI keluar, langsung coba-coba, langsung pakai-pakai. Siapa? 2 tahun yang lalu kan? AI usianya baru 2 tahun yang lalu. Ada? Yeay. Siapa yang di sini late adopter of AI? Artinya semua udah pada pakai, yuk ikut-ikut sekarang melu-melu pakai gitu. Ikut-ikut pakai. Siapa? Lebih banyak. Oke. No problem, tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami dari Yayasan Mbaka sangat senang berada di sini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada Sabda untuk bisa berbagi, ya, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman yang sudah kami lakukan selama bertahun-tahun ini. Saudara, Yayasan Mbaka Sabda lahir itu tahun 94. Jadi sudah 30 tahun yang lalu. Dan 30 tahun lalu itu belum ada HP, belum ada internet. Jadi waktu itu sama sekali belum ada yang namanya IT yang sangat sekarang sangat dikenal gitu ya. Tetapi bersyukur Tuhan memanggil kami di tengah keadaan yang kami tidak tahu nanti ke depannya akan seperti apa, tapi Tuhan panggil kami untuk hadir sebagai yayasan yang melakukan pelayanan digital. Dan ketika kami masuk pelayanan digital, wah lumayan Bapak Ibu, hampir 3-4 tahun tuh kerjaan kami ngetik. Karena semua bahan-bahan itu belum ada yang digitalize, belum ada yang didigitalkan. Sehingga kami tuh mengetik, ratusan buku. Sampai diketawain banyak orang, ngapain yuk buku-buku diketik ini ngapain gitu ya. Siapa yang mau baca ketikan-ketikan buku, ya, zaman dulu kan masih diketawain. Mungkin teman-teman di sini siapa yang lahir setelah 94? Jadi sebelum kalian ada, Sabda sudah ada. Dan sungguh bersyukur saat itu kami mulai melihat ya bagaimana Tuhan menuntun langkah kami. Kami cuma taat, padahal kami nggak punya apa-apa. Kami sungguh-sungguh memberikan hidup kami kepada Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Dan ternyata 5 tahun kemudian IT berkembang cepat sekali sampai sekarang. Dan sekarang menjadi bahan yang atau menjadi pembicaraan yang paling besar, yaitu digital, ya. Semua hal serba digital, dunia digital, digital city, digital country gitu ya. Jadi semuanya serba digital. Dan luar biasa ketika kami sudah siap, Tuhan menjadikan AI atau menjadikan IT menjadi sesuatu yang bisa dipakai terkhusus untuk pelayanan. Saudara, Sabda sangat maju di dalam pelayanan digital, tapi kami bukan memberikan pelayanan atau memberikan pelatihan digital atau memberikan pelatihan AI malam hari ini karena kami suka AI, enggak. Kami melakukan pelatihan AI karena kami tahu AI ini bisa dipakai untuk pelayanan. Kalau di luar pelayanan kami sama sekali tidak mau tahu, tetapi karena kami melihat ini menjadi keuntungan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, maka kami mau melakukannya. Karena itu Bapak Ibu, kami sangat senang boleh memperkenalkan kepada Bapak Ibu bagaimana AI bisa dipakai untuk pelayanan. Nah, saya dan suami sudah menikah 34 tahun. Kami menikah terima kasih Pak. Kami menikah tanggal 17 Agustus 1990. Saking cintanya country, love to the country. Kita menikah tanggal 17 Agustus 90, tahun 1990. Jadi sekarang kami sudah 34 tahun menikah. Tuhan pertemukan, dia dari teknologi, saya dari teologi. Dan Tuhan pertemukan kami menjadi pelayanan Sabda, luar biasa. Dan banyak orang mempertentangkan ya, teknologi itu nanti akan menjatuhkan iman. Wah, teknologi itu tidak sesuai dengan iman Kristen. Tapi ternyata teknologi dan teologi bisa bersatu 34 tahun. Jadi hubungannya baik-baik saja.
Ya, sangat bersyukur. Jadi Bapak Ibu, kami akan memberikan pelatihan hari ini untuk 3 sesi yang sangat penting. 1, tentang apa itu AI dan apa bahayanya AI. Jadi saudara, di tengah gemuruhnya AI dan seluruh dunia membicarakan tentang AI dan memakai AI, kami tahu ada bahaya yang sangat besar. Karena itu kami akan membagikan itu bagi saudara. Kemudian hal yang paling penting lagi adalah apa alasan orang Kristen memakai AI. Alasannya tidak lain adalah karena the Bible, karena Alkitab. Karena itu kita akan membicarakan tentang biblical foundation untuk pelayanan AI, gitu ya. Sehingga kita tahu persis kita memakai AI bukan sekedar karena itu sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang, gitu ya. Tetapi karena kita tahu Alkitab menolong kita mengerti dan memberi guide atau memberi panduan bagaimana orang Kristen boleh memakai AI dengan bijaksana yang dari Tuhan, dengan sungguh-sungguh setia mempertahankan iman kita sehingga sekalipun teknologi apapun yang muncul, iman kita tetap ada di dalam Tuhan. Bahkan akan menaklukkan teknologi untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu kerinduan kami. Dan kami sangat senang untuk bisa berbagi. Lalu setelah itu kita akan berbicara tentang bagaimana AI bisa menjadi teman atau menjadi asisten kita, bukan menjadi tuan, tapi menjadi membantu. Asisten kan membantu ya, asisten rumah tangga, ART itu asisten rumah tangga, menjadi pembantu kita, menjadi alat bantu kita untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan lebih baik. Dan saya kira saudara, Tuhanlah yang paling berhak memakai teknologi yang tercanggih, terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau dunia memakai teknologi, mereka itu cuma bonceng. Tujuan pertama sebenarnya teknologi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab berkata, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan harus kembali untuk memuliakan Dia. Karena itu kami berjuang mati-matian untuk mengembalikan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, semoga teman-teman hari ini bisa belajar banyak. Kita akan memberi bagian awal dari presentasi kami akan banyak teori. Jadi mohon adik-adik cukup sabar ya. Melihat satu persatu prinsip-prinsip yang jelas untuk menolong kalian bisa memakai teknologi dengan cara yang benar, bukan dengan cara dunia, tetapi dengan cara yang benar. Lalu kemudian kita akan banyak praktek. Jadi hari ini kalian akan buka HP dan kita akan pakai AI dengan cara yang benar, oke? Oke, terima kasih. Saya akan panggil Pak Max untuk maju ke depan. Ya, mari Pak Max. Alright, ini topik yang akan sulit dan Yulia sudah mulai membuka dan itu akan tentang AI. Ini agendanya, apa itu, dan bahayanya. Saya selalu mulai semua seminar tentang AI dengan cara yang sama. Setelah itu, Biblical Foundations atau kacamata dari Allah tentang teknologi dan AI, Bu Yulia, dan bagaimana AI menjadi satu assistant. Sekaligus akan ada bonus, AI dan Alkitab GPT, Badeno AI dan Badeno Plus, dan sedikit tentang AI dan media oleh Nihi yang di belakang. Alright. Saya dengan cepat, ini beberapa hal yang kami belajar. Kami belajar fokus, bagaimana betul bisa fokus atau interaksi dengan AI yang benar. Method AI squared, bagaimana PA dengan AI. Dan lebih penting lagi, basics dan fakta-fakta seputar AI. Tapi saya mulai dari sini. Seharusnya saya dapat dari sini dan Bu Yulia sudah ke sini. So, apa itu AI dan apa bahayanya? Saya selalu mulai dengan kalimat yang sama. AI is dangerous. AI adalah bahaya. Percaya saya? Setuju? Mengapa? Seharusnya kalau setuju saya langsung bilang, oke, mengapa? Mengapa? Karena apa? Buat manja. Ada banyak anak manja yang sangat suka itu. Tapi apakah itu bahaya? Mengapa? Akan lihat bersama. Dan itu penting untuk mengerti mengapa AI bahaya.
And tidak hanya itu, AI is scary. Kalau baca science fiction dan lihat masa depan, bagian besar dari penulis tidak optimis tentang AI akan seperti apa. AI akan tambah pintar, dan manusia akan seperti apa. Dan ada satu saat AI mulai bosan atau mikir, waduh, manusia sudah seperti ini kepada dunia untuk apa adanya. Seperti apa masa depan dengan AI. AI is scary, dan salah satu alasan itu menakutkan, itu sangat-sangat powerful. Kalau saya bandingkan manusia dengan kuda, mana yang lebih kuat? Bandingkan kuda dengan pesawat, mana yang lebih kuat? Apakah bisa dibandingkan? Lebih lagi dalam powernya dan kemampuannya, itu betul menakutkan kalau tidak dipakai dengan benar. Dan kami akan lihat bersama mengapa AI is scary. Dan kalau tidak menakutkan, saya akan bilang mikir ulang. Kalau tidak sadar berapa hebat bahayanya yang ada di belakang AI, mikir ulang dan akan lihat bersama mengapa. Api, itu baik atau tidak baik? Itu baik. Di Solo, ayam bakar, enak sekali. Dengan kesalahan, bukan ayam yang bakar, tapi seluruh rumah makan bakar. Kampung bakar. Kota sampai hangus. Api itu baik atau tidak baik? Tergantung. Kalau itu baik sekali, mengapa orang tua, ayo nak, ayo ini silakan main dengan api. Tidak ada yang pernah. Right? Kenapa? Ternyata ada bahaya. Harus hati-hati. Salah digunakan, api akan hancurkan segalanya. Listrik, baik atau tidak baik? Baik? Tidak baik. Tanpa listrik, gelap, tidak ada semua ini, dan ya, mungkin masih pakai api untuk tidak hanya panas, tapi untuk sinar atau karena listrik, berdasar listrik, berapa hal yang hebat ini sudah memungkinkan seluruh abad industrial jalan dengan listrik. Listrik, baik atau tidak? Punya teman dari Sabda yang cukup baik, punya kolam ikan ikan yang besar, sehat gemuk, koi, dan cukup besar, dia masuk dalamnya sedang bersih yang lampu dan pompa dan seterusnya, dan semua sudah baik-baik. Dia keluar dari itu, satu kaki, konslet. Mereka menemui dia pagi berikut, mati. Muda, anak istri, mereka tak terlalu setuju listrik itu baik. Listrik baik atau tidak baik? Lagi ada anak yang bilang, ayo silakan main dengan listrik. Ini ada listrik, silakan. Kenapa? Sadar, teknologi apapun, komputer, internet, gadget Anda, itu baik atau tidak baik? Itu baik atau tidak baik? Kalau itu jadi kecanduan, kalau itu jadi pintu untuk daripada segala hal yang seharusnya tidak diinginkan. Kalau ada pendeta yang kemana ngomong dengan Bu Yulia yang bilang, mungkin saya bermasalah. Kemarin saya just buka Instagram, sedang lihat dan baru sadar 2 jam lewat. 2 jam lewat dan tidak sadar kemana. Baik atau tidak baik? Kalau gadget for God, hebat. Kalau itu untuk segala yang lain, gimana? Harus dimikirkan ulang. Mobil. Saya suka setir di Indonesia. Saya sangat, no problem. Senang. Tapi, saya harus membuktikan. Saya harus punya SIM. SIM A, SIM C, SIM international. Kenapa? Pemerintah sudah memutuskan. Siapapun yang tidak membuktikan, mereka tahu bagaimana rem and steer and semua itu. Kenapa? Mobil bahaya. Mobil baru dipakai tahun baru seperti satu bom untuk bisa membunuh berapa banyak orang di New Orleans. Inilah hanya kali pertama, itu sering dipakai sebagai alat untuk menghancurkan sesuatu. Lebih lagi di jalan tol berapa banyak orang setiap tahun, setiap bulan
Mati karena mobilnya lurus tapi jalan belok. Teknologi baik atau tidak baik? Semua teknologi harus mikirkan itu. Lebih dari itu untuk AI. Kalau tidak sadar, AI tidak hanya teknologi, tapi teknologi yang lebih dan beda daripada semua teknologi dalam sejarah sebelumnya. Dan lebih hebat, lebih kuasa. Bahayanya lebih besar. Ada orang yang bilang, AI kemungkinan akan jadi alasan manusia punah. Bye-bye. Tidak ada satu lagi yang hidup. 15% kemungkinan. Itu rata-rata sekarang orang bilang seperti itu. Waduh, itu bahaya. Sangat besar. Dan bukan untuk menakutkan, tapi untuk sadarkan, ini bukan hanya mainan. Ini hanya untuk anak-anak, itu bisa. Tetapi belakangnya, kemampuannya lebih hebat daripada Anda bisa mengerti. Dan kalau itu hanya untuk dunia industri sekuler medis atau pendidikan, manakah dunia Kristen? Apakah ada hubungannya? AI sangat berbahaya kalau tidak dimengerti. Siapa sini mengerti AI? Saya sejak tahun 2003 memakai AI dengan sabda, dengan pelayanan, dan itu AI yang bukan seperti sekarang. Seperti Bu Yulia bilang, 2 tahun 2 bulan yang lalu, November 2022, AI ChatGPT yang bisa ngobrol dan itu jawab, itu sudah muncul. AI sudah ada, wow. Tapi AI sangat berbahaya kalau tidak mengerti. Siapa sini mengerti AI? Good. Amen. Satu. So besok dia akan datang, dia akan lanjut untuk saya. Ya. Tapi kalau tidak dimengerti, bahaya. Bersama akan coba belajar sedikit untuk tahu seperti apa AI. Lebih daripada itu. Kalau tujuannya tidak dimengerti, motivasi tidak dimengerti, dan cara tidak dimengerti, lebih bahaya lagi. Untuk apa ini? Cara yang benar seperti apa? Alkitab ngomong atau tidak ngomong tentang ini? Saya tidak mengerti teknologinya, lebih parah lagi saya tidak mengerti penggunaannya. Orang datang dengan mobil, diparkir. Itu akan sana selamanya, kalau tidak tahu kunci apa, bensin apa, setir apa. Atau, itu punya setir yang baik, ada mobil. Kami masuk, duduk, enak-enak, dengar musik, keluar dan hanya untuk itu. Mobil bisa dari sini sampai Bali, sampai Denpasar, bisa dari sini sampai ferry, dan Jawa. Itu bisa kemana-mana. Tapi kalau tidak dimengerti, setelah 100-200 km habis bensinnya. Harus mengerti cara memakai, apa yang benar dan tidak. Setir di sisi kiri atau kanan dari jalan, apakah ada aturan, apakah ada cara yang, dan seterusnya. Saya tidak akan terlalu panjang. Sudah terlalu panjang? But saya lanjut. Kalau tidak dimengerti, langkah pertama itu untuk coba mengerti apa definisinya. Apakah AI ini? AI adalah apa? Mulai dengan kalimat pertama. Simulasi kecerdasan manusia. Dan saat ini saya harus bilang, kecerdasan manusia sama atau tidak sama dengan kecerdasan Tuhan, Allah. Sama atau beda? Sangat beda atau sedikit beda? Kebodohan daripada Allah kalau ada itu masih lebih hebat daripada pintarnya daripada manusia yang paling cerdas. Dan jujur itu salah untuk omong kalimat saya tadi apa? Jangan dibandingkan. Tidak masuk akal. Bandingkan batu dengan satu ayam. Atau bandingkan satu yang mati dengan ayam itu. Dua skala, dua jenis konsep pengertian tentang intelligence yang sangat beda. God's intelligence luar biasa. Man's intelligence hebat juga. Dengan skala cara dan pengertian yang sangat beda. AI adalah artificial intelligence, intelligence yang tidak sama dengan intelligence daripada manusia. Duanya tidak bisa dibandingkan, tapi bisa mirip. Sama dengan manusia coba untuk punya the mind of Christ, pikiran Kristus, untuk bisa masuk dalam rencana dan pengertian akan Allah.
Berarti manusia bisa mengsimulasi mirip dan mulai mengerti sedikit dari Tuhan, tapi tidak skalanya itu skala dan tak bisa dibandingkan dengan cara yang sama. Kecerdasan manusia dan kecerdasan perbuatan atau artificial intelligence dan human intelligence are two very different things. Hal yang sangat beda. And artificial intelligence, simulasi kecerdasan manusia dalam mesin, dalam komputasi, dalam komputer, dalam cloud. 100,000 cloud computers kerja bersama saat yang sama, tak hanya untuk latihan, tapi hanya untuk inference dan untuk menjalankan simulasi atau artificial intelligence ini. Itu tak hanya dalam mesin, computer, clouds, and such, yang diprogram, programming, coding, arti algoritma, rumus, itu dilatih, training data, dan sebentar lagi akan lihat berapa banyak datanya. Itu telan seluruh internet. Untuk apa? Tujuan apa? Untuk belajar, untuk berpikir, dan untuk memecah masalah sendiri, dan hampir segala-gala yang lain akan sadar ternyata AI berguna untuk dari PR di sekolah sampai ternyata untuk semua aspek daripada gereja dan pelayanannya. Harus mengerti definisi. Apa AI? Lebih dari itu, ini rumus. Sangat gampang. AI sama dengan atau adalah ML plus LLMS. ML apa? Machine learning, ya. Machine bisa belajar. Ini bikin teknologi AI sangat-sangat unik. Mobil, teknologi hebat. Tak belajar apapun. Tak ada teknologi yang lain yang bisa belajar. AI didesain dari awalnya untuk belajar dan sangat mampu dan pintar belajar. Lebih lagi, AI adalah machine learning, belajar, plus large language model. Berarti datanya yang hebat luar biasa, training data, yang sebesar seluruh internet. Plus, dan mereka sedang tambah terus menerus. Berapa banyak data, kalau 2 bulan yang lalu, GPT-3, 175 miliar parameters. Kurang 1 tahun setelah itu, GPT 3,5, GPT 4, 1,7 trillion parameters. GPT 4 Omni yang baru keluar tahun yang lalu, tak bisa dihitung lagi, tidak hanya yang teks, tetapi itu sekarang yang audio, itu sekarang yang visual, itu sudah campur nama multimodal. Berarti 4 omnimodal. Tak dihitung lagi parametersnya, terlalu banyak untuk mengerti bagaimana dihitung. Aduh, sebanyak data itu yang ada di dalamnya yang sudah ditelan, yang jadi bagian daripada AI. Desember, berarti 1 bulan yang lalu kurang, Desember. GPT 03 itu sekarang tak bisa hitung jumlah data, itu bisa mikir. Sebelum itu, AI itu akan seperti banyak teman saya, ada pertanyaan, langsung buka mulut dan apa yang keluar. Jawabannya muncul. Sekarang itu akan buka mulut dan langsung 10 lebih dan itu tidak langsung menyampaikan, tapi itu untuk 1-2 titik, berhenti mikir semua ini dan bandingkan di komen dan seterusnya. Dan dari semua ini, sekarang bikin jawaban yang jauh lebih hebat lagi. Itu betul mikir. Seperti ibu saya dulu bilang, think before you speak. Mikir sebelum ngomong. Ternyata AI sekarang dilatih untuk mikir dulu. Sekarang hanya tak bisa hitung berapa parameters dan pintarnya. Tapi itu mikir sebelum itu jawab dengan cara yang hebat. AI berkembang terus menerus. Dan saya suka main sedikit, kalau saya pakaian ini itu Excel. Bukan L, large, tapi extra large. And AI bukan hanya extra large language model sekarang, tetapi saya punya teman, dia 3XL. Ya, lebih besar dari saya jelas. Tapi ukuran t-shirt untuk gajah diukur dengan apa? XXX, 30XL? Seperti apa dan bagaimana bisa mengukur
t-shirt untuk gajah. Ada masalah seperti itu sekarang. AI adalah ML plus XXXXXL. Large, terlalu large, sangat large. Language model. Berkembang terus. Satu lagi tentang apa AI. AI terdiri dari machine learning. Kemampuan belajar, didesain untuk belajar dan lebih baik dan pintar untuk belajar daripada saya. Bukan seperti Google yang hanya menghafal dan ingat dan indeks dan ada apa di mana. Nah ini betul mentelankan data dan belajar dan dari itu bikin knowledge graph, knowledge models. And models ada korelasi antara semua data, dan ada data, ada informasi. Atas itu informasi ada knowledge. Dan kalau knowledge cukup termasuk pengalaman itu jadi wisdom, hikmat. AI terdiri daripada hanya mesin yang belajar tetapi mampu untuk membeda data satu, data dua, tiga, dikorelasi, informasi, dikorelasi, and oleh karena itu jadi knowledge engine, knowledge graphs and knowledge models. Lebih daripada itu, AI punya dan pakai kemampuan bahasa yang hebat. Natural language processing. Itu bisa mengerti bahasa Indonesia, jawab dalam bahasa Inggris, and bikin sesuatu dalam bahasa machine, berarti coding. Itu pintar tak hanya untuk bahasa yang manusia, tapi Python, C++, and bahasa coding. Itu salah satu yang paling mengkagetkan orang waktu itu baru masih muda. Berarti GPT-3 sudah bisa JavaScript dan lain-lain dengan hebat. Lebih daripada itu, AI terdiri dari big data, analytics, semantics, semantic domain, semantic correlations and understanding. Itu sekali lagi bisa memahami data dengan cara yang sangat beda daripada kita, tetapi yang bikin hasil dan jawaban yang luar biasa. Oke? Itu tentang AI. Manfaatnya, secara praktis AI itu bisa dipakai untuk teks, untuk media, untuk prediksi, untuk analisis, untuk diagnostik. Itu bisa dipakai untuk edit, ringkas, untuk paraphrase, untuk terjemah. Itu bisa untuk mengotomatisasikan. Itu sangat baik untuk brainstorming. Dulu waktu pertama Sabda mengajar tentang AI 2 tahun yang lalu, plus mengajar AI adalah AI. Ya jelas. A, assistant. I, intern atau magang. Sekarang kami mengajar AI adalah assistant inovator. Itu dah hanya bisa brainstorm, itu bisa kreatif, ide-ide, rekomendasi, usulan, korelasi. Itu sangat mampu untuk lakukan sesuatu yang dulu hanya unik untuk manusia. Kreativitas. AI bisa. Dah hanya brainstorming. And itu bisa jadi satu teman, satu assistant untuk ngobrol, untuk berdebat, dan masih banyak lagi. Wow. Manfaat AI untuk gereja. Ada untuk jemaat, ada untuk pendeta, waktu siapkan khotbah, atau sedang kalau dilakukan dengan benar, atau multiplikasikan khotbah. Untuk sekolah minggu, untuk persiapkan bahan, untuk misi, dan semua aspeknya. Ada manfaat untuk firman daripada PA sampai segala penggunaannya. Dari untuk gereja, PI, dan banyak lagi. Manfaat AI untuk gereja tidak hanya itu, tapi untuk pelayanan. Menerjemah Alkitab, sudah punya PB, bisa pakai itu untuk mengajar AI dalam bahasa kecil yang itu belum kenal, untuk bikin draft, untuk PL. Wow. Dan di Indonesia, yang tahu berapa bahasa suku? 700 plus sedikit, 270 plus or minus 1 yang punah. Alkitab hanya dalam 100 sampai 200 bahasa. AI sangat bisa menolong untuk 200 bahasa lagi. Itu sangat manfaat untuk pelayanan. Dan berapa banyak lain, hanya untuk scripture and scripture engagement. Untuk studi Alkitab dan belajar Alkitab. Nanti akan lihat daripada Alkitab GPT, akan lihat bagaimana PA dengan AI.
sebagai fondasi dan dasar untuk semua pelayanan dari sekolah minggu sampai khotbah, dari perenungan sampai seterusnya. Ibadah dan khotbah. Untuk manajemen gereja, AI untuk pelayanan, nolong daripada misi dan penginjilan sampai pendidikan Kristen, dari counseling sampai di seluruh hidupmu di marketplace, di dunia kerja Anda. Sebagai orang Kristen di situ, AI sangat bisa mendukung apa yang you lakukan dari universitas sampai tempat kerja. Lebih daripada itu, karena salah satu fungsi dasar daripada gereja itu untuk mendidik, lebih lagi Christian education, itu sangat nolong untuk siswa, mahasiswa, untuk guru, untuk dosen. Daripada resmi catechism sampai pendidikan informal. Itu untuk nolong dari kepala sekolah, admin sekolah, manajemen sekolah, universitas, ajar, personalized learning. Tak hanya bikin pengajaran dan lesson plan, itu menolong untuk bikin curriculum dan seluruhnya. Kalau itu pustaka atau sistem sekolah, untuk orang tua, humas, marketing, semua aspek daripada dunia dan siklus pendidikan. Dari masuk sampai selesai, AI bisa mendukung. Itu juga bisa mendukung gereja di dalam setiap bagian dengan kemiripannya. Ada manfaat kepada AI. Tapi kembali kepada dasarnya, AI sangat berbahaya kalau dipakai dengan tujuan yang salah, motivasi yang salah, dan cara yang salah. Kami lihat nanti mengapa. Efek negatif. Pasti Anda sudah benar dengar cerita tentang hal seperti itu. Orang yang bunuh diri karena AI. Kecanduan, saya tidak bisa bilang kata itu, ketergantungan. There you go. Ya. Membuat malas. Tadi ada yang khawatir itu. Tidak bisa berpikir dalam atau kritis. Mesin mikir untuk saya, untuk apa saya mikir lagi? Tidak perlu. Ini efek negatif, ini yang orang khawatir. Terlalu mempercaya. Kalau itu ditulis dengan baik dan disampaikan dengan baik oleh AI. Wah, itu jawaban yang baik. Pasti jawaban yang benar? Tidak. Tapi dipercaya. Mereka sudah lihat jawaban dari AI atau jawaban dari manusia. Orang hampir selalu akan pilih dan percaya dari AI atas yang dari manusia. Kehilangan rasa simpati dan lain-lain. Tapi yang poin terakhir, itu yang menakutkan saya paling banyak. Zaman ini akan jadi zaman orang menghilangkan truth and trust. Apa benar? Apa yang bisa dipercaya? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah bisa menghoax, sudah bisa fake atau palsukan, dari scam sampai saya bisa dengan suara orang siapapun, cloning, dan sekarang omong apapun berdasar itu. Saya bisa bikin video dengan pilih siapa, deepfakes. Semua hal seperti itu berarti ada satu saat dengar sesuatu dan dipercaya atau tidak. Lihat sesuatu dengan mata diri sendiri tapi dipalsukan atau tidak. Contoh, manfaat AI untuk tujuan yang salah. Deepfakes, hoax, fraud, scam, halusinasi, bias, diskriminasi. Masalah dengan privasi dan keamanan data. Semua ini ada hal-hal yang sudah sedang terjadi. Bank hilang lebih dari 50 juta dolar karena orang tim mereka siapkan clone voice daripada semua tingkat dan mereka telepon Jumat, uang ini harus ditransfer. Saya harus dapat otorisasi. Okay, no problem. Telepon bosmu. Voice-nya sudah dipalsukan. Dan itu bilang, harus dulu otoritas daripada yang presiden daripada bank. Itu juga dipalsukan. So dia dapat otoritas dan semua itu palsu. Fraud, scam, cybercrime, nomor 7. Dan saat ini, yang paling senang dengan AI, maaf bukan mahasiswa dan siswa. Itu orang yang suka main cyber security dan hacking. Teman terbaik untuk programming itu AI.
Tapi sekaligus tak hanya pintar untuk programming, itu pintar untuk membongkar dan membobol sistemnya. Hacking dengan AI. Itu realitas. Lebih lagi untuk militer, tentara. Kau lihat, Russia, Ukraine, drones, Iran dan Israel. AI sedang pilih siapa hidup dan mati. Vroom, drone. Waduh, nah dia baik aja. Langsung. Kata boom. AI yang memutuskan siapa hidup atau mati. Ada satu negeri, 1 miliar populasinya yang dikontrol oleh AI. Face recognition sampai siapa yang bisa keluar dari bisa kemana, bisa dapat izin untuk travel permissions and so on. Semua dijalankan oleh sistem-sistem AI. AI bisa sangat salah digunakan. Itu kawan atau lawan. Teknologi kalau itu hanya satu servant, satu assistant, satu yang nolong itu sangat berguna. Tapi kalau itu jadi tuan, bahaya. Bahaya. Lebih lagi kalau bukan hanya tuan, tapi itu jadi Tuhan. Ada yang bilang untuk generasi muda ini, mereka lebih percaya kepada Google daripada Tuhan. Lebih percaya kepada device-nya daripada mungkin gereja. Mereka tahu AI lebih pintar dari yang tua-tua termasuk penutua. Gimana? AI sebagai assistant dan dipakai dengan baik-baik bisa hebat atau tidak. Tapi kalau tidak itu bahaya. Dan bukan hanya saya, ini pun bilang AI, teknologi bisa sangat bahaya. Kalau posisi dan cara dalam hidupmu salah. So, kalau bahaya, kami cuci tangan ya. Udah, pulang. Kami tak akan menyentuh, tak akan mikir. Dan untuk apa? Mengapa orang Kristen memakai AI? Lebih baik tidak ya? Setuju? Tak setuju. Mengapa orang Kristen harus memakai AI? Saya akan menyampaikan 4 fakta dengan cepat. 4 fakta. Yang fakta pertama semua pasti setuju. AI sudah ada. Right? Semua orang sudah pasti memakai AI. Saya yang pakai AI, saya tua. Punya HP? Ternyata semua sini pernah pakai Grab atau Gojek. Semua sini pernah pesan dari Tokopedia, Shopee atau seperti itu. Google Maps. Semua itu dijalankan oleh AI. Oke, mungkin tak pernah pakai itu. Pakai Facebook yang tua. Pakai TikTok yang lebih muda. Instagram yang hilang antara yang muda dan tua. Semua algoritma. Apa yang you lihat, kucing atau anjing, itu oleh AI. Dan khususnya TikTok, AI sampai menakutkan berapa pintar itu untuk cari bahan yang you akan suka. Itu tahu. Itu bisa tracking sampai matanya pun. Itu tahu apa yang suka dan bagian mana yang you suka. Semua itu dan lebih ada di dalam device Anda. Sekarang seluruh dunia digital dijalankan di belakang layar oleh AI. Anda pasti memakai dengan sadar atau tanpa sadar. Tapi mau tidak mau AI sudah ada. Dan pemerintah sadar itu. Untuk 10 tahun terakhir mereka memperjuangkan keras untuk ada digital infrastructure. Mereka memperjuangkan keras untuk ada digital literacy dan semua sekolah ngajar dan belajar tentang digital. Yeay, terima kasih pemerintah. COVID memaksa sampai gereja harus belajar digital. Itu mengubah paradigma total. Nah, banyak gereja setelah COVID coba kembali kepada yang zaman dulu, kepada yang klasik, kepada nostalgia. Maaf, dunia masih maju, dunia masih jalan, dunia sudah digital. Saya bisa dengan berani bilang, Indonesia sudah digital. Tapi pemerintah yang baru sedang memperjuangkan Indonesia akan AI. Di Solo mereka bangun satu technopark dan mereka mau coba melatih 1 juta orang untuk AI. Wow, dalam 2 tahun berikut. Pemerintah sedang memperjuangkan karena mereka tahu AI sudah ada. Dan mereka tahu fakta yang berikut. Well, now AI is not only for all, but AI is in all. And
Lebih daripada itu, AI is here to stay. AI akan ada untuk selama-lamanya. Hebat. Saya harus minum 4 ini sebelum habis. Okay, so AI is here to stay. Rambut saya putih, berarti 10-20 tahun, mungkin 30 tahun saya pulang kampung, pulang ke bapak saya di atas. AI masih ada. Anakku atau anakmu, kalau yang punya anak dan cucu mereka, AI masih ada. AI akan ada untuk selamanya. Itu seperti listrik. Apakah ada masa depan tanpa listrik? Tidak akan ada masa depan tanpa AI. Mau tidak mau. Dan kalau tidak memakai AI, bagaimana? Akan ditinggalkan. Tidak akan relevant. Lebih daripada itu, untuk saya satu motivasi yang terpenting adalah ini. Kalau masa depan ada dunia AI, itu akan terisi dengan generasi AI. Bagaimanakah gereja akan relevant kepada generasi AI yang sudah sedang lahir dan diformasi saat ini? AI is here and akan ada terus menerus. Fakta yang berikut sangat-sangat ngeri dan banyak orang tidak suka, tapi ini benar. AI akan mengubah segala-galanya. It changes everything. Semua orang akan harus diajar dan belajar memakai AI dengan bijaksana. Cara mengajar dan belajar harus berubah. Lebih daripada itu, cara gereja juga harus berubah. Sadar? Gereja dalam dunia AI tidak bisa seperti sebelumnya. Akan diisi dengan generasi yang tidak seperti sebelumnya. Itu mengubah segala, tidak hanya untuk gereja, tetapi daripada cara ajar mengajar. Bisakah ada sekolah tanpa guru? Di UK, di Texas, ada sekarang sekolah yang tidak punya guru. Pakai AI untuk mengajar segalanya. Dan itu ada orang yang datang untuk coaching, untuk mentoring, untuk bukan ngajar hal-hal yang lain. Apakah berarti dengan cara yang mirip di masa depan akan ada gereja tanpa pendeta? Atau itu akan mengubah total? Seperti apa yang terjadi kepada gereja masa depan? Itu mengubah daripada cara navigasi, calculator, mengubah cara hitung. HP, cara untuk navigasi dengan Google Maps atau komunikasi dengan teman. AI mengubah segalanya dengan lebih daripada itu. Dari jenis kerja. Saya masih ingat satu guru datang ke saya dan khawatir kenapa. Baru tadi pagi itu ada anak yang bilang, maaf Bu, saya tidak mau jadi seperti Ibu masa depan. Oh, mengapa nak? Kerja mudah akan ada waktu saya lulus. Sampai guru mulai khawatir dan tanya, betul? Dalam 5 tahun, apakah saya masih punya kerja? Saya jawab dengan sopan tapi kasar. Kalau Anda hanya adalah information delivery device, alat untuk menyampaikan informasi, tidak ada gunanya. Ada Google, ada Zoom, ada YouTube. Ada berapa banyak termasuk AI sekarang yang bisa mengajar informasi. Kalau hanya untuk informasi, tapi kalau itu untuk interaksi, formasi. Kalau itu betul untuk apa relevansi dan semua aspek dan dinamika untuk mendalami dan memakai bahan. Ada harapan untuk masa depan satu ibu. Konteks gereja, apa yang diubah dengan cara seperti apa? Lebih lagi, guys, terakhir, AI berkembang terus-menerus. Itu akan tambah pintar. AGI, Artificial General Intelligence, ASI, Artificial Super Intelligence. Lebih pintar daripada semua manusia. AI, perkembangannya berapa pesatnya? Bisa bilang 2 tahun yang lalu seperti anak kecil, lucu-lucu. 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, sampai jadi remaja. Wah, bagus. Itu mulai
bisa lumayan pintar dan ya remaja oke lah. Akhir tahun yang lalu, itu tidak remaja lagi. Itu tidak SMP, SMA lagi. Itu sudah tingkat PhD. Nah, hanya S1, 2, 3, SD, SMP, SMA, tapi S6. S1, 2, 3. Atas 3S pertama. Itu sudah sepintar itu. Itu berkembang terus. Kenapa yang terjadi kalau itu lebih pintar daripada semua manusia? Dan setiap tahun itu kemampuan dan pintarnya lipat tak hanya sekali, 2 kali sampai 3 kali. Double. 2 jadi 4, 4 jadi 8. And sudah lebih dari 10 kali lebih pintar daripada tahun yang lalu. Sudah 100 kali plus lebih pintar daripada hanya 2 tahun 2 bulan yang lalu. Belum tambah itu bisa mikir. Sehebat itu. Anak umur 2,5 tahun, wah masih lucu-lucu. Dan ya jalan sedikit, ngomong sedikit, makan banyak. AI, PhD plus. Seperti apa tahun depan? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Indonesia akan merayakan tahun emas. 2045. 100 tahun Indonesia. Yay! Dalam 20 tahun. AI sudah sampai tingkat apa di atas tingkat apa yang mana ada imajinasi dan pengertian untuk itu. AI berkembang terus dan akan mengubah tak hanya sekarang tapi segalanya. Mungkin untuk selamanya. Dunia tak mungkin akan sama. Orang Kristen harus siap dan harus mikir dan harus mengerti. And ini point dan fakta terakhir daripada 4 fakta. Harus mau tidak mau respond, harus menghadapi, harus deal with it. Gimana? Kumpul bersama untuk minimal belajar sedikit, memakai dan coba manakah, apakah hubungan AI dengan Tuhan dan segala itu. AI is here to stay. Itu mengubah segala-galanya. Deal with it. Gimana respons kita? Kami harus belajar, kami harus adaptasi sekarang. Berarti proaktif, tidak bisa just ya. Hey, untuk 2 tahun saya masuk kamar, saya tutup pintu dan saya akan keluar dan itu sudah lewat. Itu hanya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali itu lebih pintar daripada waktu saya masuk. AI akan maju dan belajar terus. Berkembang terus. Maaf, gimana Anda? Gimana gereja? Gimana pelayanan? Gimana kita akan atau tidak proaktif untuk itu? Lebih daripada itu, bagian dari slide yang berikut. Bisa sampai shock. AI tak hanya harus kami belajar adaptasi, tapi kami harus mengundang, wrong direction, harus mengundang ke dalam gereja. AI dalam gereja? Saya masih ingat berapa banyak shock dan pusing untuk HP diterima dalam gereja. Sekarang saya lihat klik-klik foto, sekarang sudah dikirim ke teman, dan mengapa belum ada? Sekarang HP ada di dalam semua gereja. Saya masih ingat waktu Yulia dapat ada anak STT yang dengan nangis. Saya baru dimarahi oleh pendetaku. Ngapa? Karena saya bawa HP kepada gereja. Alkitab saya di dalam HP tapi dia larang itu gimana? Saya bisa. Oke, sekarang HP sudah diterima. Saya masih ingat dulu di setiap gereja waktu masuk ada bulat merah di LCD. Ingat zaman itu bulat merah besar dengan foto-foto daripada HP-an dan 1 garis. Dari atas kanan sampai bawah kiri. Yang seperti no parking, melarang, matikan HP, jangan membawa HP. Dan gereja kaget. Manakah generasi muda? Sekali, 2 kali, tapi maaf. HP adalah dari sampai identitas. Ada orang yang bilang pemuridan, dulu no problem. 3H cukup dan jalan baik, 50 tahun, 100 tahun. Head, heart, hands, jalan baik. Tapi kurang lebih 15 tahun lalu, tak laku lagi. Dan mereka sadar dan dengan semua penelitian dan seterusnya mereka sadar itu harus 4H.
Head masih, heart masih, hands masih, tapi HP. Kalau tidak memuridkan HP, kalau itu tidak dalam proses untuk anak diselamatkan sampai dibesarkan dalam iman, akan hilang anak itu. Bagaimana orang akan belajar terima semua informasi dari dunia lewat HP? Bagaimana mengekspresi diri? Bagaimana interaksi, relasi, dan komunikasi lewat HP? Orang bilang itu bagian dari identitasnya. Minimal itu seperti kalau orang tidak punya kacamata, tidak punya hearing aid, mereka setengah buta bagaimana interaksi. Kalau HP tidak jadi sebagian, dan itu dunia digital, gimana khusus untuk tidak hanya digital tapi AI? Saya akan bilang AI harus diundang dalam gereja. Itu aktif menjadi assistant dan teman pelayanan. Berarti di sekolah minggu, AI jadi bagian dari itu. PA, kelompok sel. Persiapan sampai multiplikasi dari khotbah firman, renungan, dan segalanya. Manakah AI dalam prosesnya? Tidak dimengerti, tidak tahu, tidak pengalaman, dan belum coba. Jelas manakah itu? Bersama akan lihat. Tapi mau tidak mau, AI is here to stay, changes everything, harus deal with. Belajar adaptasi. Sekarang, proaktif. Ajak undang AI dalam seluruh proses dan siklus dari gereja. Aduh. Tapi ada satu fakta yang lebih penting daripada 4 fakta itu. Fakta utama, mengapa Sabda datang ke tempat untuk omong tentang AI? Karena cinta AI? Tidak. Karena sadar masa depan itu dunia AI. And AI harusnya, keinginan utama kita itu AI dipakai untuk memuliakan Tuhan. AI for God. Sabda sudah memperjuangkan 25 plus tahun untuk IT dengan segala jenisnya dipakai untuk Tuhan. Generasi IT dan teknologi 2.34, 5.0 yang berikut, yang sekarang next generation teknologi adalah AI. Bersamakah akan memperjuangkan AI for God? Well, untuk itu akan harus punya kacamata Allah. Harus bisa mengerti. Dan ini slide terakhir sebelum Bu Yulia. Jadi AI akan bermanfaat. Masih berbahaya kalau tidak. Tapi akan bermanfaat kalau dipakai untuk tujuan yang benar. AI for God secara Alkitabiah. Motivasi yang benar. Motivasi yang Alkitabiah. Cara yang benar. AI for God. AI harus dimengerti. Kami sudah langkah pertama untuk mengerti. Tapi harus juga dimengerti dengan prinsip Alkitab dan kacamata dari Allah. Silakan Bu Yulia.